Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dan dosen pengampu kita, Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan materi yaitu membuat surat resmi profesional menggunakan Microsoft Word. Nah, surat resmi merupakan salah satu dokumen eh, yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan, maupun dunia kerja. Oleh karena itu, kemampuan membuat surat resmi yang baik dan benar menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki. Nah, setelah mengikuti pemaparan ini diharapkan teman-teman mampu memahami pengertian surat resmi, mengetahui struktur atau bagian-bagian surat resmi, membuat surat resmi yang rapih menggunakan Microsoft Word, serta menyimpan dokumen dalam format Word maupun PDF. Sebelum kita ke tahap praktik, eh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat resmi. Nah, surat resmi ini ialah surat yang dibuat oleh suatu instansi, lembaga, organisasi, atau perusahaan untuk keperluan yang bersifat formal atau kedinasan. Berbeda dengan surat pribadi, surat resmi ini menggunakan bahasa yang baku, memiliki format yang telah ditentukan, dan biasanya digunakan sebagai dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Microsoft Word juga merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan untuk membuat surat resmi karena memiliki berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam mengatur tata letak, format tulisan, maupun penyimpanan dokumen. Selanjutnya, ada fungsi dan ciri-ciri surat resmi. Surat resmi memiliki beberapa fungsi di antaranya. Pertama, sebagai media komunikasi resmi antar instansi atau organisasi. Yang kedua, menyampaikan informasi pemberitahuan atau permohonan secara formal. Yang ketiga, ada menjadi bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atau menjadi bukti tertulis yang dapat diarsipkan. Yang keempat, itu menjadi dokumen administrasi yang dapat disimpan sebagai arsip. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri surat resmi yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, memiliki format atau struktur yang baku. Yang ketiga, menggunakan kop surat jika berasal dari instansi. Keempat, memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal. Kelima, ditandatangani oleh pejabat atau pihak yang berwenang. Dan yang keenam, bersifat formal dan profesional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sidik. Ya, baik. Selanjutnya ada bagian-bagian surat resmi. Bagian yang pertama merupakan kop surat. Pada biasanya, bagian ini terdapat eh, kop surat ini berisi yang pertama ada logo instansi, yang kedua ada nama instansi, yang ketiga ada alamat dari instansi tersebut, yang keempat ada nomor telepon, yang kelima ada website, dan yang terakhir ada email. Nah, kop surat ini berfungsi sebagai identitas resmi suatu lembaga. Di bawah kop surat ini terdapat garis pembatas. Garis ini berfungsi memisahkan identitas instansi dengan isi surat agar tampak lebih rapi. Selanjutnya, ada judul surat, yaitu surat edaran. Judul surat menunjukkan jenis surat yang telah dibuat. Setelah itu, terdapat nomor surat. Nomor surat digunakan untuk identitas administrasi sehingga surat mudah dicatat dan diarsipkan. Dan berikutnya, terdapat perihal. Bagian ini menjelaskan secara singkat isi atau tujuan dari surat tersebut. Kemudian, terdapat nama dan alamat tujuan. Bagian ini menunjukkan kepada siapa surat tujuan. Setelah alamat tujuan, terdapat isi surat. Biasanya, isi surat terdiri atas satu pembuka, dua paragraf pembuka, dan tiga isi surat. Dan keempat, yang terakhir yaitu penutup. Pada contoh ini juga terdapat poin-poin informasi menggunakan bulat agar isi lebih mudah dipahami. Nah, di bagian bawah terdapat tanda tangan, nama pejabat, dan stempel sebagai bukti keabsahan surat. Terakhir, terdapat tembusan, yaitu daftar pihak lain yang dapat menerima atau mengetahui isi surat. Next.
Selanjutnya, ada alasan mengapa menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, pengaturan ukuran kertas yang biasa digunakan yaitu A4 atau F4. Yang kedua, pengaturan margin. Ketiga, pengaturan jenis dan ukuran huruf. Keempat, pengaturan spasi dan paragraf. Lima, penyisipan logo atau gambar. Enam, header dan footer. Tujuh, penyimpanan dalam format PDF sehingga siap dicetak atau dikirim secara digital. Nah, selanjutnya ada persiapan sebelum membuat surat. Yang pertama, menentukan tujuan surat, menyiapkan data instansi, menyiapkan identitas penerima, menyiapkan isi surat, dan yang terakhir, menentukan format surat yang akan digunakan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan praktek membuat surat resmi di Microsoft Word. Jadi, langkah yang pertama dilakukan yang pastinya kita buka dulu dari si Microsoft Word-nya dan kita pilih kertas kosong seperti ini. Seperti itu kita bisa mulai atur dari layout-nya. Biasanya untuk surat resmi itu menggunakan kertas A4 ataupun F4. Nah, di sini kita menggunakan ukuran A4 dan untuk marginsnya kita normal. Setelah kita udah menentukan itu, kita bisa lanjut membuat kop surat. Nah, pada bagian kop surat ini biasanya saya itu menggunakan tabel sebagai pembantu agar kop surat ini dapat lebih rapi. Dan di bagian sebelah kiri tabel ini, di kolom sebelah kiri, kita bisa menambahkan logo dari instansi terkait yang nantinya bakal dibuat surat resminya nih. Disesuaikan aja untuk besar tabelnya, panjang tabelnya, dan di sebelah kanannya ini nanti bakal berisi mulai dari nama, alamat, nomor telepon, website, serta identitas resmi lainnya dari instansi terkait. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah dimasukin identitas resmi dari si instansi terkaitnya itu, kita bisa mulai langsung aja rapihin. Kita bisa rapihin dari fontnya, ukuran fontnya, terus juga apa yang mau di bold. Di sini kita bold tulisan Universitas Negeri Jakarta. Oke, karena udah. Terus untuk yang judul paling atas ini, kita bisa perbesar lagi fontnya seperti ini. Dan setelah itu untuk logonya, biar dia bisa menyesuaikan besar daripada si tulisan ini, kita bisa pilih logonya itu untuk di behind text aja nih teman-teman. Jadi kita bisa perbesar logo, dan bisa kita sesuaikan lagi posisinya. Oke, kalau dirasa udah, kita bisa cek. Di sini saya mau headernya ini kita naikin sedikit, jadi kita bisa pencet di tab header and footer, dan header from top-nya ini bisa kita kurangi. Setelah itu, tabelnya ini kita bisa hapus garisnya dengan pilih no borders ini. Nah, biasanya di kop surat itu setelah selesai dibuat, ada garis pembatasnya nih teman-teman antara kop surat ini dengan isi surat nantinya. Gimana caranya? Kita bisa ke table design, terus kita pilih garis ini, line style-nya kita pilih normal, dan untuk ketebalannya kita pilih 2/1/4. Dan kalau udah muncul kuas seperti ini, kita bisa langsung aja pencet di garis putus-putusnya ini, dan dia otomatis bakal langsung ada garisnya nih. Kita cek, dan kop suratnya udah jadi. Setelah kop surat selesai dibuat, kita bisa langsung masuk ke isi surat. Yang pertama itu kita mulai dari tanggal
terlebih dahulu. Dan tanggal ini biasanya dia ada di letak sebelah kanan, atas sebelah kanan. Nah, penulisan tanggal ini tuh menunjukkan kapan suratnya tersebut dibuat atau diterbitkan oleh instansinya. Nah, penulisannya itu biasanya menggunakan eh, bulan, tanggalnya, dan juga tahunnya. Misalnya contoh di sini kita pakai tanggal 29 Juni 2026. Selanjutnya, setelah tanggal selesai dibuat, kita kembali lagi ke sisi kirinya dan kita mulai untuk menuliskan nomor surat, lampiran, dan juga perihal dari surat tersebut. Di sini kita bisa mulai dari nomor, ini bisa kita cara lampiran, juga ada perihal. Setelah itu, kita bisa tambahkan titik dua. Oke, setelah titik dua ini, kita bisa langsung aja isi nomor daripada surat tersebut. Oke, jadi pada bagian nomor surat yang di depan ini, yaitu di sini contohnya saya menggunakan 127. Jadi dia ini biasanya nomor urat nomor urut surat yang keluar dari instansi tersebut. Selanjutnya, untuk kode-kode yang ini itu bisa disesuaikan kembali dengan instansi terkaitnya nih. Dan selanjutnya untuk bagian ini adalah bulan pembuatan surat dalam angka Romawi dan juga tahun pembuatan surat. Dan untuk lampiran, di sini bisa strip atau bisa diisi juga dengan satu berkas, dua berkas, atau sebagainya. Nah, karena bagian lampiran ini saya nggak menyantumkan dokumen tambahan, jadi saya menggunakan tanda strip. Nantinya, kalau misalnya kalian membuat surat dan mencantumkan dokumen tambahan seperti proposal, jadwal kegiatan, susunan acara, daftar hadir, ataupun dokumen pendukung lainnya, pada surat nanti penulisannya itu disesuaikan sesuai dengan jumlah atau nama dokumen yang disertakan, misalnya satu berkas, dua berkas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan untuk perihal, dia itu merupakan pokok atau tujuan utama surat yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar penerimanya itu saat menerima tugas langsung mengetahui maksud surat tersebut. Nah, karena surat yang saya buat merupakan surat undangan rapat, maka saya menuliskan perihalnya yaitu undangan, undangan rapat. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bagian judul surat. Nah, untuk judul suratnya ini karena saya surat undangan, jadi kita langsung tulis aja surat undangan rapat. Dan biasanya ini dia letaknya ada di bagian tengah dan nantinya di bold dan juga ada garisnya nih teman-teman, biasanya seperti itu. Oke, kita langsung masuk kepada alamat tujuan surat. Nah, biasanya untuk alamat tujuan ini diawali dengan singkatan YTH atau yang terhormat, kemudian diikuti dengan nama penerima atau jabatan yang dituju. Nah, pada contoh ini, surat saya ditujukan untuk koordinator program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi bisa langsung aja kita tulis yang terhormat koordinator program studi. Oke, jadi pada bagian ini bisa disesuaikan aja sama tujuan surat yang akan dibuat. Dan ditambahkan, diakhiri dengan 4. Seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke bagian salam pembuka nih, teman-teman. Jadi, setelah tujuan surat tersebut, ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Salam ini digunakan sebagai bentuk penghormatan dan juga kesopanan kepada penerima sebelum memasuki isi surat. Ini langsung
kita isi, kita tulis, dan juga jangan lupa diakhiri dengan tanda koma, kita strip, baru kita masuk kepada isi suratnya. Nah, pada bagian isi surat ini dijelaskan maksud dan tujuan suratnya dibuat, yaitu mengundang. Kalau surat yang saya buat ini kan bertujuan untuk mengundang para koordinator program studi untuk menghadiri rapat evaluasi seperti itu. Nah, setelah itu juga dicantumkan nantinya informasi penting yang meliputi hari, tanggal pelaksanaan, waktu, tempat, serta agenda rapatnya nih. Nah, informasi tersebut langsung aja bisa kita tulis. Kita langsung bisa tulis seperti ini. Nah, nanti ini disesuaikan aja sama surat yang akan dibuat, kayak gitu. Karena ini surat undangan, jadi kita jelasin akan dilaksanakannya rapat evaluasi program kerja seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita juga membuat informasi tambahan seperti hari tanggal, waktu, dan juga tempat. Nah, di sini saya menggunakan bantuan kembali, yaitu bantuan eh, table gitu ya. Di sini kita tulis aja langsung hari, hari atau tanggalnya. Terus di bawahnya kita bisa tulis waktu, dan di bawahnya kita bisa tulis tempat. Seperti tadi, ini tinggal kita sesuaiin aja serapinya. Dan di sini kita bisa tulis isinya untuk hari tanggalnya. Misalnya itu kita ambil di hari Rabu tanggal 8 Juni 2024. Dan untuk waktunya misalnya pukul 9 sampai 11.30. Intinya pada bagian surat ini nanti disesuaikan aja sama kebutuhan informasi yang akan disampaikan, informasinya dan harus jelas ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa sesuaiin aja biasanya untuk kayak informasi penting ini hari tanggal waktu tempat, yaitu posisinya agak menjorok ke dalam nih. Jadi kita bisa langsung geser aja seperti ini dan disesuaikan lagi aja. Yang penting rapi. Seperti itu. Jika udah selesai, kita tinggal blok dan kita hapus bordernya. Nah, setelah seluruh informasi disampaikan, selanjutnya itu akan membuat paragraf penutup. Nah, bagian penutup ini tuh berisi harapan agar penerima dapat menghadiri rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan, serta ucapan terima kasih atas perhatian dan ketersediaan penerima untuk memenuhi undangan tersebut. Contohnya itu seperti ini. Jadi, ucapan terima kasih juga jangan lupa kita tuliskan di sini. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke bagian tanda tangan. Nah, pada bagian tanda tangan, lagi dan lagi saya membutuhkan bantuan table agar lebih praktis dan juga lebih rapi. Kita cuma pakai 2x1 aja, dan kita menggunakan di kolom yang sebelah kanannya. Jadi di bagian tanda tangan ini, kita juga menuliskan salam penutup, yaitu hormat. Selanjutnya, di sini menyantumkan jabatan penanda tangan, tanda tangan, nama lengkap, juga NIP. Ini bisa disesuaikan saja sama eh, surat yang dibuat seperti itu. Nah, setelah selesai ditulis, kita bisa rapiin lagi biar semuanya itu justify nih teman-teman, rata antara kanan dan juga kirinya. Jadi ini bisa kita geser biar dia rata dengan yang bagian atasnya. Dan bisa kita cek menggunakan ruler. Oke, sedikit terlewat.
Oke, setelah selesai, kita bisa langsung blok dan juga hapus garis bordernya nih, teman-teman. Dan bagian terakhir, yaitu di sini ada tembusan. Jadi tembusan ini merupakan bagian yang berisi daftar pihak lain yang juga menerima salinan surat selain penerima utama. Tujuannya apa? Agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui informasi yang terdapat dalam surat tersebut. Misalnya, pada surat ini, tembusan ini akan diberikan kepada wakil dekan, bagian tata usaha, dan juga bagian arsip. Oke, jadi kita bisa langsung tulis aja tembusannya. Yang pertama di sini ada wakil dekan. Yang kedua ada kepala bagian usaha dan juga sama bagian arsip. Nah, sebenarnya ini udah selesai, tapi biar lebih rapi kita rapikan lagi nih teman-teman, mulai dari fontnya, spasinya, dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung aja kita Ctrl A, kita pilih font Times New Roman 12. Dan untuk spasinya kita pilih 1,15. Dan untuk bagian tembusan, dia itu biasanya memiliki font yang lebih kecil. Jadi di sini kita pakai ukuran 11 aja. Dan setelah itu kita cek lagi. Dan sudah selesai. Dan kalau misalnya nanti ada lampiran, itu dia diletakkan di halaman kedua. Langsung aja di halaman kedua, misalnya nantinya bakal ada proposalnya, bisa langsung dilampirin aja di halaman selanjutnya, seperti itu. Sekian tata cara pembuatan surat resmi di Microsoft Word dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik dari PPT ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa surat resmi merupakan dokumen formal yang digunakan sebagai media komunikasi dalam lingkungan pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Microsoft Word menyediakan berbagai fitur yang memudahkan kita dalam membuat surat resmi, mulai dari pengaturan halaman, penulisan isi surat, penyisipan logo, hingga penyimpanan dalam format PDF. Dengan memahami struktur surat resmi serta memanfaatkan fitur-fitur Microsoft Word secara tepat, kita dapat menghasilkan dokumen yang rapi, profesional, dan sesuai dengan standar administrasi. Baik, demikian pembelajaran mengenai membuat surat resmi profesional menggunakan Microsoft Word yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menyusun dokumen resmi untuk keperluan akademik maupun dunia kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.